Shalom Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk beribadah bersama-sama di ibadah Chapel Online STTB. Namun sebelum itu saya mengajak saudara-saudara kita mau mendoakan dosen-dosen kita semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat dalam mengajar. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat pertolongan dan penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat dosen yang selalu setia mengajar kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah Tuhan setiap dosen Kau berikan selalu kesehatan, kekuatan dan hikmat dalam mengajar Tuhan. Kau berkati juga pelayanannya di gereja dan Tuhan setiap pergumulan yang dihadapinya Tuhan. Dan ya Tuhan kami menyerahkan dosen-dosen kami dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara, banyak masalah yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur karena pertolongan dan penyertaan Tuhan masih ada sampai saat ini. Mari kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya, mari kita angkat satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita beribadah bersama pada hari ini. Perkenalkan saya, nama Sarina Lo. Saya dosen baru di SCTB dan baru bergabung penuh waktu pada awal tahun ini. Major saya adalah Christian Education, lulusan dari Trinity Evangelical Divinity School, satu alma mater dengan Bapak Sutrisna. Pagi ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, kasih karunia Allah, hidup yang berpusat kepada Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah di dalam hidup kita sehari-hari kita sering mengalami distraksi? Misalnya pada saat kita hendak beribadah, apalagi sekarang ibadah online, pikiran kita sering sibuk kemana-mana. Atau pada waktu kita hendak saat teduh atau berdoa, kita tergoda untuk mengecek WhatsApp kita, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sungguh tidak mudah kita memberi fokus penuh pada apa yang harus kita kerjakan dan yang sedang kita kerjakan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami ada di dalam surga, tak kalah kami membaca firman-Mu, biarlah firman-Mu kembali membaca isi hati dan pikiran kami. Berilah kami hikmat untuk mengerti firman-Mu, kelembutan hati dan keterbukaan untuk mau ditegur dan dibaharui. Kami meminta semua ini di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, saat ini kita masih memasuki masa Lent season atau masa Prapaskah, di mana banyak orang di seluruh dunia mempergunakan masa ini untuk memberi waktu berdiam diri, merenung, mengevaluasi dengan maksud untuk bertobat, untuk diperbaharui dan mempersiapkan diri kita menyambut Paskah. Dan firman Tuhan pagi ini bersama-sama kita akan baca dari Filipi pasal 3. Kita akan fokus pada ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah maksudnya daripada apa yang Paulus hendak katakan di sini di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14 ini? Untuk mengerti bagian ini, kita harus memahami konteksnya. Paulus menulis surat ini tak kala dia berada di dalam penjara. Sehingga surat Filipi dikatakan juga adalah surat penjara. Surat ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Karena mereka menghadapi distraksi karena banyaknya ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu yang menekankan pencapaian keselamatan lewat tanda-tanda lahiriah. Hal ini membuat iman dari orang-orang Filipi menjadi bingung. Dan bagaimana Paulus menjawab mereka? Di ayat 1, Paulus menuliskan, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku untuk memberikan kepastian kepadamu." Di sini dimulai dengan satu kata lagi. Artinya bahwa permasalahan yang dihadapi oleh jemaat Filipi bukan pertama kali, tapi sudah kesekian kali. Tapi kita lihat Paulus sebagai seorang rasul, seorang mentor, seorang bapa rohani, dia dengan sabar membimbing akan umat Tuhan kepada suatu pemahaman yang benar. Dan di sini di ayat 2 diteruskan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah
oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Di sini Paulus dengan jelas menegaskan bahwa para penyunat-penyunat palsu itu adalah guru-guru palsu yang mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Bahwa dengan sunat atau circumcision, maka orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus keselamatannya baru lengkap apabila mereka menjalankan tradisi orang Yahudi, yaitu dengan cara disunat. Paulus di sini kelihatan sepertinya agak kasar memakai kata anjing-anjing. Tapi ini adalah istilah yang dipakai pada saat itu. Kita tahu anjing adalah binatang yang tidak bersih atau najis bagi orang Yahudi. Dan seringkali anjing itu adalah binatang liar yang berkeliaran di mana-mana dan mereka bukannya kotor, tapi mereka juga ganas. Mereka akan menerkam, memangsa apa yang mereka temukan. Nah, itu yang dimaksud oleh Paulus bahwa para pengajar palsu ini adalah ganas dan mereka mencoba menyimpangkan iman dari orang-orang Kristen, menggoncangkan atau membingungkan, atau dengan kata lain memangsah mereka yang tidak teguh imannya. Kemudian selanjutnya kita lihat Paulus menuliskan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini kemungkinan ada orang berkata, Paulus, kamu mungkin gak sehebat guru-guru palsu itu. Mereka itu lulusan dari mana dan mana, mereka hebat ini dan itu. Kamu apa yang bisa kamu banggakan? Kemudian Paulus mengatakan demikian. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Di sini Paulus mengatakan, jikalau aku boleh membanggakan akan tanda-tanda lahiriah, maka ini yang aku dapat banggakan. Dari segi warisan sejak lahir, Paulus mengatakan dia adalah keturunan orang Yahudi asli. Dia disunat pada hari ke-8 menurut tradisi orang Yahudi di Perjanjian Lama. Juga dia adalah keturunan suku Benyamin. Kita tahu suku Benyamin lahir raja yang pertama, yaitu Saul. Juga suku Benyamin adalah suku yang memihak kepada Yehuda, tak kala waktu itu kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kemudian secara keagamaan, Paulus mengatakan dia dari golongan Farisi, yaitu sekte yang paling ketat di dalam mentaati, menjalankan hukum Taurat. Bahkan dia adalah murid dari guru yang terkenal, yaitu Gamaliel. Atau zaman sekarang kalau kita boleh katakan lulusan law dari Harvard dan lain sebagainya. Dalam hal militansinya dikatakan dia bukan hanya mengerti dan sebagai orang Farisi, tapi dia juga militan. Dikatakan dia penganiaya jemaat. Seluruh tenaga dan pikirannya dipakai untuk melakukan apa yang dia anggap baik pada waktu itu. Kemudian kelima, dikatakan secara kesalehan, dia mentaati hukum Taurat tanpa cacat celah. Tapi kita lihat selanjutnya bagaimana respon Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di sini Paulus mengatakan apa yang begitu berharga, yang begitu baik, yang dibanggakan dan disombongkan, dibandingkan dengan pengenalannya, pertemuannya dengan Kristus Yesus, dia anggap rugi. Bahkan dikatakan sampah. Dalam bahasa aslinya dikatakan kotoran hewan. Jadi sesuatu yang dianggap sungguh tidak ada nilainya sama sekali. Di ayat 9 dikatakan, aku berada di dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, aku atau dengan kata lain dengan segala jerih lelahku sendiri. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Paulus di sini tegaskan sekali lagi kepada jemaat Filipi bahwa dia dibenarkan, dia diselamatkan, dia diterima oleh Kristus Yesus oleh karena iman di dalam Kristus, dan itu adalah anugerah, itu adalah pemberian, itu adalah kasih karunia daripada Allah sendiri. Dan hal ini mengubahkan hidupnya. Dan dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, dan supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita melihat di sini ada satu perubahan hidup yang nyata, bahwa Paulus bukan menganggap yang dulu itu menjadi sampah, tapi sekarang dia katakan dia mengarahkan dirinya kepada Kristus, dan hanya satu saja yang menjadi fokus di dalam hidupnya, yang ku kehendaki, yang ku ingini, yang menjadi fokus dan ambisi dalam hidupku sekarang adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan mengalami persekutuan di dalam penderitaannya. Kita lihat di dalam sejarah, ada seorang yang bernama John Sung. Dia adalah seorang tokoh yang disebut sebagai obor Allah di Asia. Hidupnya mirip-mirip dengan Paulus, yaitu segala pencapaian dia lupakan untuk mengikut Tuhan. Dia diutus untuk belajar ke Amerika di bidang kimia, dan dalam waktu yang singkat dia mencapai gelar doktor. Dan setelah itu, dia masuk ke seminari untuk menyenangkan hati papanya yang adalah seorang pastor Metodis di China pada waktu itu. Tapi sayangnya dia memasuki satu seminari yang salah, yang sangat liberal, di mana prinsipal maupun dosen-dosennya tidak percaya penuh bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Mereka mengatakan bahwa catatan akan mujizat itu adalah satu catatan yang fiksi. Kemudian kebangkitan Kristus secara badani itu adalah hanya juga catatan mitos. Nah, John Sung menjadi bingung di dalam masa-masa itu. Dia sebenarnya begitu haus di dalam spiritualitas yang mencari Tuhan. Hanya dia beralih kepada Taoisme, kepada Buddhisme, kepada Konfusianisme. Tetapi dia selalu terngiang-ngiang di dalam telinga dan hatinya perkataan Yesus. Apa artinya seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya? Singkat cerita, di dalam pergumulannya, dia membaca satu kisah penyalipan, dan kemudian dia membayangkan dirinya berada di kaki salib tersungkur memohon pengampunan. Saat itu dia mendengar Kristus berkata, "Anakku, dosa-dosamu telah diampuni." Seketika itu juga dia bangkit dan sukacita membanjiri seluruh jiwanya. Kemudian dia berlari-lari di asramanya dari kamar ke kamar, dari kelas ke kelas. Dia berteriak, "Haleluya, Tuhan sudah mengampuniku." Tapi prinsipal maupun dosanya menganggap dia skizofrenia atau paranoid. Dan kemudian dia dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Dia berusaha melarikan diri dan kemudian ditangkap kembali dan kemudian dimasukkan ke dalam satu sel. Di dalam sel itu dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia membaca Alkitab dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu. Selama 6 bulan dia ditahan, 3 kali dia menyelesaikan dari awal hingga akhir. Disitulah dia mengenal Kristus lebih dalam, dan disitulah dia berkobar-kobar. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mengalami panggilan Tuhan secara pribadi. Keluar dari sana, kemudian dia pulang ke Cina. Di dalam kapal, dia membuang segala penghargaannya, segala ijazah yang pernah dia capai. Dan dia hanya sisakan satu lembar untuk dia tunjukkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada ayahnya. Bapak Ibu, bagi setiap kita yang pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, kita bisa mencicipi, kita bisa mengalami sedikit apa yang dialami oleh Paulus ataupun John Sung. Bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi dan mengenal Dia, dan diampuni, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya, jauh lebih manis, lebih mulia, lebih indah, lebih berharga daripada segala pengetahuan, daripada segala tanda-tanda lahiriah yang pernah kita miliki. Hal kedua yang Paulus katakan, melupakan
juga bukan hanya hal yang baik tapi tidak penting, tapi juga masa lalu yang mungkin seringkali mengikat kita untuk bergerak maju. Di sini dikatakan oleh Paulus bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia malu dengan apa yang telah dia lakukan. Bahkan di bagian lain di dalam Alkitab ditulis bahwa dikatakan aku adalah orang yang paling berdosa, rasul yang paling hina di antara yang lain. Tapi juga kita tahu dia menulis di dalam 2 Korintus 5:17 bahwa dia adalah seorang ciptaan yang baru, seorang manusia baru, seorang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu, masa lampau yang mengikat kita bisa menghalangi perjalanan iman kita dalam mengikut Tuhan. Jadi kita juga harus belajar menyelidiki dan membuka diri. Adakah hal-hal di masa lampau di mana kita perlu bereskan dengan Tuhan? Apakah kita memerlukan pengampunan daripada Tuhan? Ataukah ada hal-hal di dalam hal perjalanan iman kita, mungkin kita memiliki relationship yang buruk dengan anggota keluarga, dengan pasangan, dengan sesama kita yang lain. Dan hal itu menjadi sesuatu yang mengganjal hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Seperti Paulus mengalami kelepasan di dalam Kristus, demikian juga kita bisa mengalami tak kala kita datang kepadanya. Ayat 13 dan 14 Paulus mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus adalah seorang rasul, tapi dia dengan jujur dan rendah hati mengakui dia pun belum sempurna. Dia belum mencapainya, tetapi dia sendiri pun dalam proses bergerak maju. Dan dia katakan dia berlari, dia tidak pasif. Dia melupakan, kemudian dia berlari maju. Di dalam bahasa Inggris itu memakai kata press on, yaitu bergerak maju dengan satu stamina. Di dalam hal kita mengikut Tuhan, itu bukan seperti sprint tapi seperti maraton. Itu dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan stamina, dibutuhkan terus-menerus kita mengikut Tuhan. Kemudian dikatakan mengarahkan diri kepada panggilan. Di sini ada dua hal, panggilan yang umum, itu adalah setiap kita dipanggil untuk mengenal Kristus, seperti yang Paulus jelaskan di ayat sebelumnya. Yang kedua adalah panggilan yang khusus, di mana Tuhan memanggil kita dengan tugas dan peran kita masing-masing di dalam kerajaan Allah. Entah kita sebagai hamba Tuhan, sebagai dosen, sebagai guru, sebagai staf, sebagai mahasiswa pada saat ini. Saudara-saudaraku, di dalam memasuki masa Lent season ini, biarlah kita mengambil waktu untuk hening dan merenung dan berevaluasi diri kita. Bagaimanakah fokus perjalanan iman kita selama ini? Apakah seiring berjalannya waktu kita menjadi kabur oleh karena kita mengikuti distraksi yang ada di sekitar kita? Bukan hanya kebisingan-kebisingan secara fisik atau kesibukan-kesibukan kita, tapi mungkin hati dan pikiran kita masih mengejar keinginan-keinginan duniawi. Tanda-tanda lahiriah yang memberi kita rasa aman dan prestis di dalam hidup kita. Tanda-tanda lahiriah apakah yang harus kita lupakan dan lepaskan? Entah itu mungkin kekayaan, kepintaran, tampang, gelar, IP, asal-usul keluarga, dan lain sebagainya. Kita perlu mengambil waktu untuk menyelidiki diri mengenai hal ini. Ataukah masa lalu apa yang harus kita tanggalkan? Kepahitan, kebiasaan buruk, dosa-dosa yang selama ini menjadi beban yang berat sehingga menghalang kita maju di dalam perjalanan iman kita di dalam Kristus. Hal-hal apakah yang menjadi distraksi di dalam perjalanan iman kita selama ini? Biarlah kita mengambil waktu untuk refleksi dan berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, sebagaimana kami membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan, untuk menyelamatkan kami daripada segala dosa-dosa kami, untuk mengampuni kami daripada segala kesalahan kami. Demikian juga kami membutuhkan kasih karunia-Mu, untuk hidup benar di hadapan-Mu, untuk hidup dapat mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Selidikilah hati kami dan pikiran kami Tuhan.
Hal-hal masa lampau apakah yang harus kami bereskan di hadapan-Mu? Mungkin hal baik, tapi itu tidak penting, yang menjadi kesombongan dan penghalang kami untuk memperbaiki diri. Mungkin hal buruk yang mengikat kami, dosa dan kebiasaan buruk, atau hal-hal lain yang membuyarkan fokus panggilan kami. Sehingga kami tidak, ya Tuhan, mencari Engkau dengan segenap hati, sehingga kami tidak melayani Engkau dengan sepenuh jiwa kami. Tolong kami, ya Tuhan. Mohon Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing. Ampunilah kami dan baharuilah kami. Tolong kami, ya Tuhan, untuk memiliki rasa yang rindu, yang haus, untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih mengikut Engkau, untuk lebih mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ibadah chapel kita telah selesai. Saya persilahkan teman-teman saat teduh dan jangan lupa mengisi refleksi. Tuhan Yesus memberkati.